Kalau sequential kan pasti ada yang duluan, misalnya katakanlah duluan A ya, ini model price leadership juga bisa digambarkan dengan game teori ya. A punya punya strategi 2 H dan L. Terus nanti strategi A ini masing-masing akan direspon oleh B kan. B punya H dan L. Itu kan? Ini diagram diagram yang mungkin diagram yang sering Anda gunakan juga nih, diagram tree ya, tree diagram gitu ya. Jadi bercabang-cabang gitu. Ya. Nah, nanti di ujungnya Anda tuliskan payoff-nya, hasilnya. Ya. Di model ini sebetulnya ada keunggulan kalau dia menjadi leader ya. Ada keunggulan kalau dia menjadi leader. Dia nanti akan bisa memilih strategi yang jelas ya. Mana yang akan menghasilkan payoff terbaiknya ya gitu ya. Nah, B karena pengikut dia akan menyesuaikan ya, adjust ya. Kalau A sudah memilih H, maka strategi saya yang terbaik ya antara H dan itu, high price, low price. Gitu ya. Nah, enaknya memang kalau sudah ada model seperti ini, pengikut nih katanya. Pengikut B akan menyesuaikan dengan strateginya A. Gitu ya, akan menyesuaikan dengan strateginya A. Sehingga nanti dia akan bisa tahu hasil akhirnya ketika dia sudah memilih strategi itu, ya mungkin ada hasil terbaik lah bagi ide ini ya, seperti itu ya. Tapi biasanya dalam dalam model ini ya, yang pertama di pasar itu akan memperoleh keunggulan ya. Keunggulan itu bisa banyak hal. Keunggulan itu bisa ya, dia bisa sudah membangun yang namanya market market apa trustnya di situ ya. Bisa juga dia sudah menciptakan yang namanya membershipnya gitu kan. Leader itu akan win ya, leader itu akan uh, mempunyai potensi ya, untuk unggul atau win gitu ya. Sementara follower dia tidak, tentu saja tidak akan mau rugi juga, makanya dia akan memilih alternatif terbaik bagi dia. Kecuali kalau B ini memang berusaha, berupaya keras untuk mau mengalahkan A, nah itu baru nanti akan permainannya akan berganti ya, berbeda. Jadi kalau harga makin rendah ya, tekan ke bawah ya, turun ya, tekan P, gitu ya. Kalau harga makin turun, kan masih ingat ini kurva yang perusahaan kecil kan ya, kumpulan MC-nya. Anda lihat aja kurvanya, makin rendah dia berarti makin makin banyak atau makin sedikit Q. Makin rendah loh ya, kan makin kecil Q-nya di sini. Kalau makin kecil ya, karena kan perusahaan apa nih, perusahaan leader menyerap seluruh pasar. Tapi kan dia tidak mungkin ya bisa semuanya gitu ya, ya pastilah ada keterbatasan kapasitas segala macam. Tapi dia punya kemampuan itu, itulah itu yang harus dipahami ya. Jadi kalau dia makin rendah, maka sebetulnya dia sedang ingin mengambil market share yang jauh lebih banyak kalau bagi leader ya. Nah, ini sama di sini juga. Jadi kalau misalnya B itu tidak bijak ya, dia pakai strategi yang sengaja akan membuat A ini marah, ya respon A juga akan membahayakan juga bagi B sebetulnya itu ya. Ya, jadi artinya ketika harga makin rendah kan porsinya perusahaan kecil kan ada di kurva ini nih, kurva yang istilahnya apa, kurva penawaran gabungan dari perusahaan kecil ya, gabungan. Sebaliknya dia malah sebetulnya akan senang perusahaan kecil itu kalau leader ini menaikkan harga
Karena makin dia naikin harga, leader ini kan makin ini sesuai dengan kurva permintaannya, D-nya, D leader, M leader, MR leader, dia akan makin berkurang sesuai dengan model monopoli ya. Makin berkurang, ya makin senang ini, makin senang yang perusahaan kecil karena dia marketnya akan dia apa kelola lebih banyak. Sebetulnya perusahaan leader kalau dia masih sendirian di pasar kan dia bebas menentukan harga. Jadi harga tinggi, gitu kan. Ya. Tapi ketika munculnya pesaing, nanti akan mengantisipasi kira-kira strategi pesaing saya ini ngeselin nggak gitu kan kira-kira ya. Kalau dia ternyata nantangin bikin harga rendah, nah, saya juga bisa. Ya, ya. Sekali lagi, leader itu dalam model ini punya keunggulan. Ya. Bisa yang namanya keunggulan tadi yang saya jelaskan di awal. Dia sudah memberikan pengaruh di pasar, ya. Bisa juga nanti akan mengubah strateginya, bisa ya. Kan model ini berarti ini menyediakan peluang untuk tiap pelaku pasar akan menggunakan strateginya, kira-kira gitu.